wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki di Sekawah ini. Baiklah, saat ini kita kedatangan seorang CEO Budiang Ome sekaligus ulama kampung, yaitu Bapak Tuanku Malin Cahyo. Selamat malam Pak. Selamat malam Uni Kiki. Sehat Tuanku? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Uni Kiki sendiri? Alhamdulillah sehat Tuanku. Baiklah pemirsa, kita akan berbincang apa yang telah beredar di masyarakat, bahkan sekaligus yang telah beredar di media sosial. Kita akan mempertanyakan tentang bid'ah. Saya perwakilan dari masyarakat Pak, ingin mengetahui tentang bid'ah tersebut. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni Kiki. Yang mana pada saat ini memang telah beredar, yaitu di tengah-tengah masyarakat, apakah itu di media sosial, di dunia maya atau di dunia nyata, yaitu tentang banyak memperkatakan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, kan seperti itu. Terima kasih Uni Kiki. Sebetulnya dalam menjawab ini saya sebetulnya tidak sanggup. Kenapa demikian? Karena pendidikan saya itu terlalu rendah. Yang pertama, saya hanya tamatan santri sarungan dari Pariaman ya. Dari Pariaman. Nah, kemudian daripada itu tentang menjawab masalah agama-agama ini memang sesuatu yang sangat sulit sekali. Kenapa demikian? Karena kita itu telah terlalu jauh sekali dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tentang ini, sebagaimana saya adalah sebagai ulama kampung yang begitu lemah dalam menjawab ini. Jangankan saya, dahulu para sahabat-sahabat sendiri, sahabat Rasul sendiri, tidak berani mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, atau memberikan hadis secara cepat. Nah, sewaktu Rasulullah itu telah meninggal, maka orang-orang sewaktu itu, para sahabat yang lain, atau para tabi'in setelah daripada sahabat itu, bertanya bagaimana hadis-hadis daripada Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat itu banyak yang tidak berani menjawab. Ada sebagian yang menggigil, ada sebagian yang tolak-tolakan. Kamu ajalah yang menyampaikan, kamu ajalah yang menyampaikan masalah hadis itu, saya kurang berani. Nah, dengan demikian, maka para perawi-perawi hadis itu, sahabat Rasul itu, hanya sangat sedikit sekali. Di antaranya ada 7 orang yang hanya banyak, seperti Abu Hurairah, kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud, kemudian juga sahabat beliau yaitu Abdullah Ibnu Umar, kemudian Siti Aisyah sendiri. Jadi sangat sedikit sekali orang yang berani menyampaikan, memponis, membetulkan artinya apa yang diterima dari Rasulullah sendiri. Nah, kemudian kami sebagai ulama di kampung ini, malumlah ulama kampung, pengetahuan itu sangat rendah sekali. Tetapi kami akan berusaha untuk menerangkan apa yang kami lakukan dan apa yang masyarakat buat dan apa yang masyarakat lakukan selama ini. Kami hanya bisa menerangkan apa yang kami lakukan. Kami dalam hal ini, kami tidak berani menjawab. Kenapa demikian? Kalau kami menjawab pertanyaan Uni Kiki tadi, akan timbul lagi pertanyaan demi pertanyaan. Akan timbul melahirkan pertanyaan yang lain. Apalagi kita berada di media sosial ini. Kita mengatakan ini nanti dijawab oleh orang lain. Timbulnya pertengkaran. Nah, di dalam Islam ini, pertengkaran inilah yang pertama dilarang. Yang pertama, setelah kita mensekutukan Allah, langkah kedua dan ketiga itu adalah jangan bertengkar sesama Islam. Kenapa demikian? Karena pertengkaran itu akan merusak hati kita, akan merusak keimanan kita. Orang yang suka bertengkar,
Orang yang suka mencari masalah berarti orang itu sakit. Kalau orang lagi sakit, bagaimana dia berusaha menyakiti orang lain? Nah, hari-hari mereka sakit. Berarti kalau mereka sakit, berarti bukan Islam. Kalau bukan Islam, bukan sejahtera. Kalau tidak sejahtera, berarti tidak selamat batinnya. Islam yang mana? Seperti itu. Kepada kita. Di dalam surat Al-Hujurat, baik dari ayat 10 sampai 11, yang menerangkan al-mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara, bukan berpecah belah. Kemudian jika ada yang bertengkar, damaikan. Jangan bertengkar karena agama kita mati-matian. Seolah-olah kita ini rasul, seolah-olah kita ini nabi, kemudian mati-matian. Ingat unik Kiki ya. Ingat, seandainya seluruh bumi Allah ini, alam semesta ini menyembah Allah seluruhnya termasuk orang kafir, Allah tidak akan bertambah mulianya nih. Allah tetap mulia. Seandainya seluruh dunia ini orang ini mengejek Tuhan Allah, mencaci Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan rendah martabatnya, Allah akan tetap mulia. Kok kita ini saling bertengkar? Nih, caci, Bu Kiki ini bid'ah. Bu Kiki ini kafir. Bu Kiki ini syirik. Ya, Ibu Kiki ini penciptanya siapa? Siapa pencipta Bu Kiki? Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang mencaci Ibu Kiki, berarti mencaci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya bunga. Ini bunga ini siapa ini yang punya? Bu Kiki satu umpama. Seandainya saya caci, bunga ini jelek kok. Jadi bunga ini banyak ulatnya kok. Bunga ini nggak bagus kak. Tersinggung nggak? Tersinggung karena ini ciptaan Bu Kiki sendiri. Nah, gitulah. Hindarilah. Yang kedua, selanjutnya di sini dalam surat Al-Hujurat ini juga mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan min khud wala nisaun min nisain asa yakuna khairan min kunna. Jangan kamu menjelekkan satu kelompok, satu kaum. Begitu juga dengan perempuan. Entah mereka itu lebih baik, sebab kebenaran itu ada di Allah Subhanahu wa taala di Qadir Rabu Jalika. Masalahan timbulnya bid'ah memidahkan ini dan salah menyalahkan ini, Pak. Dari mana Pak pangkal permasalahannya? Begini Uni Kiki ya. Tentang salah menyalahkan ini adalah sifat alam sendiri. Terutama manusia itu pada dasarnya fitrah baik, tetapi karena ada ganjalan yang dinamakan setan dan iblis, sehingga menimbulkan manusia itu mau didorong-dorong oleh iblis atau oleh hawa nafsu. Kan begitu dasarnya. Dan permasalahannya mulai dari belum lagi Adam ini turun ke bumi ini. Maka sewaktu Adam dan Hawa masih di surga, maka diasutlah oleh iblis, kiranya si Adam ini untuk memakan buah khuldi. Dengan hasutannya, khuldi itu dasarnya kan kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala mendorong kamu Adam untuk tidak memakan khuldi, supaya kamu ini jangan kekal dalam neraka surga ini. Ya, dimakan Adam, akhirnya Adam diturunkan ke bumi. Setelah Adam turun ke bumi ini, lantas ada anaknya yang berpasang-pasangan di hukum syariat Adam sewaktu itu, yaitu anaknya yang satu pasang satu kandungan tidak boleh nikah dengan yang lain. Itu syariat Adam sewaktu itu. Ya, namanya si iblis menggoda si Kabil, anak yang tuanya, dia itu ingin nikah dengan adik satu kandungannya sendiri. Nah, sampai terjadi pembunuhan. Dan itu udah lama. Nabi Adam seperti itu juga. Kemudian anak Adam seperti itu juga. Sampai sewaktu Rasulullah pun seperti juga. Masih ada orang yang menyalahkannya.
Padahal langit, bumi, alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat mengakui beliau ini benar. Nah, jangankan kita, Nabi sendiri disalahkan. Allah sendiri pun orang berani menyalahkan. Nah, kok gini-gini saja terus hidup saya? Kok saya nggak dapat suami? Kok saya nggak dapat istri? Kan gitu. Kok hidup saya semakin melarat? Kok hidup saya semakin menderita? Kok hari penghujan? Kok hari musim pemanas? Kok jualan saya nggak laku? Menyalahkan Allah, jangankan kita. Allah sendiri orang berani menyalahkan. Nah, jadi dari permasalahan ini nih Kiki, masalah salah menyalahkan ini sudah ada dari dahulu. Dan ini takdir. Dan takdir inilah yang kita jalani sampai saat ini. Sebab Allah akan menadakan, yaitu antara kiri dan kanan, antara depan dan belakang, antara atas dengan bawah, antara semak dengan yang terang, antara yang terang dengan semak, antara hitam dengan putih, begitulah seterusnya. Cuman kita ditakdirkan sekarang tinggal di Indonesia ini, lahir dari seorang ibu atau ayah yang beragama Islam. Islam malah kita sekarang. Kelahiran kita tidak bisa dipilih, Bu Kiki. Seandainya kita lahir di Amerika Latin seumpama, boleh dikatakan sudah pasti kita memeluk agama Katolik. Jadi bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, ya. Syukur kita tinggal di Indonesia ini, lahir dari nenek moyang kita, ibu, bapak, nenek-nenek beragama Islam. Islamlah kita sekarang. Kalau kita menyalahkan orang yang mengamalkan apa yang diamalkan selama ini, berarti telah menyalahkan orang tuanya. Analoginya bagaimana tuh Angku sehingga terjadinya bid'ah membid'ahkan ini? Bisakah tuh Angku memberikan contohnya kepada pemirsa yang menonton Studio Omesan sekarang ini? Terima kasih Uni Kiki. Analoginya permulanya begini. Salah menyalahkan ini pada dasarnya seperti yang mana kita lihat, itu dasarnya rata-rata dari politik. Jadi dari politik ini sehingganya timbulnya paham. Dari paham inilah sehingganya bergeraknya politik dan tujuan satu orang, dua orang atau kelompok dari masalah ini. Ini sebagai contoh aja ya. Sewaktu Rasulullah telah tiada, sewaktu Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan meninggalnya kan dicekik. Terjadinya pemberontakan. Setelah pemberontakan itu sampai akhirnya Sayyidina Utsman ini meninggal dunia. Apa alasan mereka? Yaitu masalah Utsman ini KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Berat ke keluarga, kan gitu. Setelah itu lagi terjadinya perang yang namanya Perang Jamal. Perang Jamal ini antara Ali bin Abi Thalib di satu sisi, di sisi lain yaitu Siti Aisyah sendiri, Talha dan Jabir. Nah, kemudian Talha dan Jabir meninggal dan Siti Aisyah sendiri dikembalikan ke Madinah. Nah, setelah itu, setelah Perang Jamal ini selesai, maka Ali bin Abi Thalib sendiri pun menjadi khalifah waktu itu. Lantas ada orang yang menyerangnya. Namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah orang yang sangat-sangat rajin sekali beramal kepada Allah. Bahkan mereka muka mereka pucat karena selalu sujud berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka mengatakan karena perang antara Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dinamakan dengan perang Siffin, sehingganya waktu itu Muawiyah ini sudah mau kalah. Tetapi siasat Muawiyah yang berasal dari Syria ini mengangkat Al-Quran supaya kita damai aja. Kita didamaikan Al-Quran. Ali mau. Akhirnya timbulnya tahkim, pengadilan. Yang namanya pengadilan itu bagaimana siapa pemenangnya, siapa yang menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib memutus yaitu Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasul. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan juga mengutus yaitu Amr bin As, seorang sahabat Nabi juga. Akhirnya Ali kalah dalam tahkim ini.
Semenjak Ali kalah inilah sehingganya orang Khawarij tadi itu menghukum bahasa Ali ini kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abi Musa Al-Ansari kafir. Padahal orang-orang ini telah dijamin oleh Rasulullah, orang ini adalah masuk surga. Tetapi datang orang Khawarij mengatakan bahasa Ali kafir. Nah, sudah lama kejadian ini. Begitu juga perbedaan pendapat antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah. Kemudian Bani Fatimiyah, kemudian Bani-Bani yang lainnya, sehingga kerajaan-kerajaan. Nyata-nyatanya kalau saya lihat, itu gara-gara urusan perut yang banyak. Masalah politik yang banyak, timbulnya paham. Sehingganya dari sahabat dari Ali tadi itu menimbulkan 3 golongan. Yang pertama, kaumnya sendiri, yang membela dia sendiri, yaitu kaum Syiah. Yang kedua, Khawarij tadi. Yang ketiga, Murji'ah, yang tidak mau ikut campur dalam urusan politik. Jadi kalau dalam masalah analoginya begini, Niki ya. Mula-mulanya, ini contoh ya. Orang-orang sekarang kan contoh yang tahu. Kalau dikasih contoh mereka cepat mengerti. Kan begitu. Ini pegangan kita hanya 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi itu, ini sebagai contoh ya, analoginya begini. Saya ini sebagai seorang murid Bu Kiki. Bu Kiki adalah guru saya. Saya analogikan Anda Rasul. Kemudian Anda mengajarkan saya matematik. Bilangan 2 adalah bilangan genap, Tuanku. Bilangan 4 adalah bilangan 6. 6 juga, 8 juga, 12, 10. Itu namanya bilangan genap, kata Uni Kiki. Ya, lantas saya juga menemukan 14, 16, 28, 60 juga bilangan genap. Apakah salah saya? Tidak, karena sama-sama bilangan genap. Ada lagi contoh yang kedua seperti matematik. Uni Kiki ngajar sama saya 5 tambah 5, 10. Saya 5 tambah 5, 10. 6 tambah 4, 10. Tahu-tahu saya murid juga cerdas. Saya bikin 8 tambah 2 juga 10 nih Kiki. Bagaimana nih Kiki? Salah kan saya? Tidak. Nah, jadi apa yang diajarkan guru itu hanya sekedar merumus, melaksanakan, kemudian masalah matematik yang begitu panjang, dunia yang begitu lebar, itulah tadi telah memberi rumusan. Sehingganya orang yang mengatakan, oh 5 tambah 5, 10, memang betul. 6 tambah 4, 10, memang betul. 8 tambah 2, 10. Nggak pernah mengajarkan guru. Nah di sini letak permasalahannya, masalah bid'ah membid'ahkan ini. Contohnya sangat gampang sekali. Nggak ada dalilnya. Kata beliau, kata mereka, dalil itu adalah penunjuk nih Kiki. Seandainya nih Kiki mau berangkat ke Jakarta, tertulis di rambu-rambu itu tuh ke Jakarta, dalilnya ke Jakarta, diikuti ke Jakarta, yang tertulis Jakarta. Dalam perjalanan kalau seandainya nih Kiki nanti berjumpa dengan Morobungo, salahkah itu ke Jakarta? Kalau seandainya jumpa nanti dengan Bandar Lampung, Bakauheni, Merak, salahkah itu dalil tadi? Sementara yang ditulis hanya Jakarta. Ginilah sehingganya terjadinya bid'ah membid'ahkan. Kenapa? Nggak tertulis Morobungo di sana. Tidak tertulis Bandar Lampung di sana. Yang tertulis hanya Jakarta. Ini analoginya. Tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya yang tertulis Jakarta itu. Sementara kalau dalil itu hanya penunjuk. Seperti ini Kiki, kalau melihat asap itu berarti tanda apa itu? Ada kebakaran. Ada api. Tidak perlu langsung melihat api, cukup melihat asap. Baiklah Tuanku, terima kasih atas penjelasannya tadi. Sedikit banyaknya kami telah mengerti tentang bid'ah tadi, bid'ah membid'ahkan tadi ya Pak. Baiklah, lain kali kita akan mempertanyakan ke Tuanku tentang membakar kemenyan, Maulid Nabi, doa kematian, terus bertarikot
puasa menilik bulan, khutbah bahasa Arab Jumat, dan banyak lain lagi. Tuanku, kami harap tuanku bisa menjelaskan tentang itu semua. Insya Allah nanti Uni Kiki ya, kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita. Ya. Terima kasih Pak. Baiklah pemirsa semua, terima kasih telah menonton podium Oma ini. Jangan pernah bosan untuk menonton kita semua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.